Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasriannya adalah perdesaan. Keasrian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ayo nyanyikan lagu berikut. Lagu berjudul Desaku Yang Kucinta, ciptaan Elmani. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai tulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Lagu di depan menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu di depan dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 anak, nyanyikan lagu yang berjudul Desaku Yang Kucinta. Bagilah tugas tiap-tiap anggota kelompok. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut. 1. Sebagai penyanyi. 2. Sebagai pemain musik pengiring. Nah, gunakan musik pengiring dari berbagai macam benda yang ada di sekitarmu. Misalnya kaleng, botol, galon air, atau perabotan rumah tangga yang sudah tidak terpakai. Lakukan kegiatan ini laksana perlombaan menyanyi. Lakukan secara bergantian antar kelompok. Pada akhir penampilan, jangan lupa meminta tanggapan dari guru dan kelompok lain. Nah, sekarang mari kita membaca teks bacaan berikut. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. A. Hasil pertanian. Yang pertama adalah padi, manfaatnya sebagai makanan pokok. Kemudian hasil pertanian yang kedua adalah jagung, manfaatnya sebagai makanan pokok dan makanan ternak. 3. Kacang kedelai, manfaatnya adalah bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap dan bahan baku susu. B. Hasil perkebunan. Yang pertama adalah kelapa sawit, manfaatnya sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kemudian yang kedua karet,
manfaatnya sebagai bahan membuat ban. Hasil perkebunan yang ketiga adalah tebu, manfaatnya sebagai bahan baku gula pasir. Kemudian yang terakhir kina, manfaatnya adalah sebagai obat malaria. C. Hasil peternakan. Yang pertama daging sapi, kambing, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. 2. Daging ayam, telur ayam, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Kemudian ulat sutra, manfaatnya adalah bahan baku kain sutra. Lebah, diambil madunya. D. Hasil laut dan perikanan. Yang pertama adalah ikan, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. 2. Rumput laut, manfaatnya adalah sebagai obat, bahan makanan, dan kosmetik. Kemudian terumbu karang, manfaatnya sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut. Yang terakhir mutiara, manfaatnya sebagai perhiasan. F. Hasil tambang. Yang pertama adalah minyak bumi. Manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan dan kompor. Kemudian gas alam, manfaatnya sebagai bahan bakar kompor gas. Belerang, manfaatnya sebagai campuran obat. Kemudian grafit sebagai bahan baku pensil, dan marmer untuk bahan bangunan. Bersama kelompokmu coba identifikasilah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu. Bisa kota, kabupaten, maupun provinsi tempat tinggalmu. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Hasil pertanian, yang pertama adalah padi. Manfaatnya sebagai makanan pokok. Kemudian yang kedua jagung, manfaatnya adalah sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Hasil pertanian yang ketiga adalah kacang kedelai, manfaatnya sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Kemudian yang keempat singkong, manfaatnya adalah sebagai bahan makanan pokok dan makanan ringan. Kemudian hasil perkebunan. 1. Kelapa sawit sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. 2. Karet, manfaatnya adalah sebagai bahan membuat ban. Kemudian yang ketiga tebu, ini adalah bahan baku gula pasir. Dan yang keempat kopi sebagai bahan minuman. Hasil peternakan, yang pertama adalah daging sapi, kambing sebagai sumber protein hewani. Kemudian daging dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Lebah, manfaatnya adalah diambil madunya. Kemudian kelinci sebagai bahan makanan. Hasil laut dan perikanan, yang pertama adalah ikan, manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Rumput laut sebagai bahan obat, bahan makanan, dan kosmetik. Kemudian terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi di bawah laut. Lobster sebagai bahan makanan. Kemudian hasil hutan, yang pertama adalah kayu jati. Manfaatnya sebagai bahan bangunan dan meubiler. Kemudian getah pinus, manfaatnya sebagai bahan pengencer cat. Rotan, manfaatnya sebagai bahan baku kerajinan anyaman dan meubiler. Kemudian bambu, manfaatnya sebagai bahan bangunan dan bahan kerajinan. Hasil tambang, yang pertama adalah minyak bumi, manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor. Kemudian gas alam, manfaatnya sebagai bahan bakar kompor gas. 3. Belerang, manfaatnya sebagai campuran bahan obat. 4. Marmer, manfaatnya sebagai bahan bangunan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.